Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang pupuk dan keperluan peternakan dan perikanan. Baiklah, slide pertama akan disampaikan oleh teman saya Tri Mulyati. Kepada Tri Mulyati, saya persilakan. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu bereproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik, mineral. Pupuk berbeda dengan suplemen. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak ditemukan di antaranya sapi, ayam, kambing, domba. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian seperti wol. Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 45/2049, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan dan dianggap merupakan usaha agribisnis. Pupuk berdasarkan sumber bahannya. Dilihat dari sumber pembuatannya, terdapat dua kelompok besar pupuk, yaitu yang pertama pupuk organik atau pupuk alami, misalnya pupuk kandang dan kompos. Pupuk organik mencakup semua pupuk yang dibuat dari sisa-sisa metabolisme atau organ hewan dan tumbuhan. Pupuk organik sukar ditentukan isinya, tergantung dari sumbernya. Keunggulannya adalah ia dapat memperbaiki kondisi fisik tanah karena membantu pengikatan air secara efektif. Yang kedua, pupuk kimia atau pupuk buatan. Pupuk kimia dibuat melalui proses pengolahan oleh manusia dari bahan-bahan mineral. Pupuk kimia biasanya lebih murni daripada pupuk organik, dengan kandungan bahan yang dapat dikalkulasi. Keahlian yang dibutuhkan saat usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas adalah menjaga kesehatan hewan ternakan, memperhatikan asupan makan dan minum hewan ternak, membuat kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak, serta menjaga keberhasilan hewan ternak dan tempat tinggal hewannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak pada bab 1 pasal 1 yang berisi usaha peternakan merupakan salah satu jenis usaha yang banyak dilakukan di Indonesia karena Indonesia memiliki lahan yang luas dan memang terkenal akan sumber daya alamnya. Selain itu, ada beberapa jenis usaha peternakan yang tidak butuh banyak persyaratan maupun keahliannya, seperti budidaya cacing maupun ikan yang notabene mudah untuk dikembangkan. Slide berikutnya, 3 jenis bidang usaha perikanan di Indonesia. Yang pertama, usaha perikanan tangkap. Bisnis atau usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang serius dalam produksi ikan melalui cara penangkapan ikan. Hal ini biasanya ditinjau berdasarkan bidang usaha yang dijalankan oleh nelayan atau rakyat yang tinggal di daerah pesisiran pantai ataupun dekat dengan perairan darat. Contoh bisnis perikanan tangkap ialah diantaranya penangkapan ikan sederhana, penangkapan ikan sarden, ikan tuna, ikan bawal, bahari, dan sebagainya yang menggunakan alat-alat penangkapan ikan. Usaha yang kedua adalah usaha perikanan budidaya atau aquaculture. Bidang bisnis perikanan budidaya atau yang diklaim sebagai aquaculture merupakan sebuah aktivitas bisnis yang bertujuan memproduksi ikan pada sebuah wadah atau lokal
pemeliharaan. Contohnya meliputi budidaya ikan lele, budidaya ikan nila, budidaya ikan gurami, budidaya ikan patin, budidaya ikan hias, serta masih banyak lagi. Dan yang ketiga, usaha perikanan. Pengolahan ini sendiri merupakan sebuah aktivitas bisnis perikanan dengan tujuan primer, yakni menaikkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.